Halo, selamat malam. Jumpa kembali. Kali ini tutorial Microsoft Word akan membahas cara membuat surat lamaran kerja. Biar lebih jelas, kita akan memberi model lamaran kerja. Nah, ini ada contoh model lamaran kerja. Ada model yang pertama, ini adalah model datar. Kemudian model yang kedua lebih variasi. Oke, jadi ada eh, tab, ada loncatan ke sini. Kemudian ada paragraf yang masuk. Kemudian lagi di sini ada tanda tangan, bentuknya tengah di sebelah kanan. Nah, mungkin kita akan membuat model yang kedua ini karena variasinya lebih banyak. Artinya ilmunya lebih banyak dibanding yang pertama ini. Oke, kita mulai saja menutup dokumen ini. Kita tutup dengan close, kemudian masuk dokumen baru, new, pilih blank. Supaya layarnya lebih besar, kita coba perbesar. Bisa menggunakan ini, nah ini bisa juga dengan menggunakan tekan Ctrl dan di scroll. Kira-kira pada posisi seperti ini ya, kira-kira berapa? 120%. Oke, barusan menggunakan Ctrl dan scroll. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menggunakan kertas. Ya, kita mau menggunakan kertas apa? Umumnya kertas yang digunakan adalah A4. Kita masuk A4, page layout, kemudian ambil size, pilih A4. A4-nya, ini ada A4, 21 cm kali 29,7, diklik. Model kertasnya orientation, portrait, sudah aktif. Margin itu batas pengetikan dari sini berapa, kita ambil margin, di-custom-kan saja. Saat ini tertera 2,54 bawaannya Microsoft Word, coba kita kurangi 4-nya, jadi 2,5, jadi 4-nya dikurangi, dihilangkan saja. Top atas, left kiri, bottom bawah, right kanan. Oke. Nah ini nggak mutlak harus begini, bebas ya. Oke, nggak mesti segini. 2 juga boleh kok. Oke, atau dibiarkan kayak tadi juga boleh. Oke saja. Kemudian saya akan menggunakan huruf. Nah di sini ada Calibri, boleh menggunakan Calibri, boleh. Tapi untuk saat ini saya akan menggunakan jenis font huruf Times New Roman saja ya. Biasanya kalau kita Times New Roman itu ukurannya 12 biasanya. Oke, tapi ingat tidak mutlak. Pilih 12 saja, ambil dari sini. Oke. Kemudian kalau kita lihat tadi contoh yang kedua, modelnya itu model mencorok. Oke ya, kita mulai saja dengan ini kita ratakan dulu ya, pakai yang justify supaya nanti hasilnya tuh yang kiri rata, yang kanan juga rata. Oke, justify-kan. Kita bikin tabulasi atau ketik dulu perihal, bikin tabulasi kira-kira saja. Tabulasi yang jenis L, jenis left tab. Nah ini jenis L, biarkan nggak usah diklik. Kemudian diklik di 2 cm kira-kira, klik. Nah kemudian Anda tekan tab di keyboard, titik 2. Terus ada kalimat lamaran kerja, kira-kira setengah senti dari titik 2, 2,5 berarti. Tab lagi, Anda ketik lamaran kerja. Di sebelah lamaran kerja ada ini, ada apa? Ada penanggalan surat. Oke. Penanggalan suratnya misalnya sementara kita ngira-ngira di 11 dulu ya. Di 11 kemudian di tab misalnya ini nama kota. Ini kota ini sebenarnya tidak ada. Ini hanya ilustrasi saja ya. Kilang Bara, ceritanya ini sebuah kota, kota Kilang Bara, koma. Tanggal sekarang saja, tanggal 27 April tahun 2024 misalnya. Oke, enter. Kemudian ada lampiran.
Lampiran ini tujuannya nanti kan ada lampiran-lampiran kayak jasa, sertifikat-sertifikat, waspoto gitu ya. Jadi cantumkan lampiran. Titik 2, tab 1 berkas. 1 berkas. Berkas itu kumpulan naskah ya, ada. Terus di enter beberapa kali, kira-kira 2, 3. Oke. Si alat ini, tabulasi yang di 2 cm, 2,5 udah selesai, kita buang. Tarik ke bawah, kemudian di tab sampai di bawah kilang bara, 1 kali di tab, cres. Kita ketik saja yang terhormat, enter, tab lagi, manajer PT Kukurilingan. Nah, ini nih PT Kukurilingan nggak cukup. Aha, jadi kita ubah posisi ini ya. Caranya nggak ngerubah sekarang langsung di posisi Kukurilingan, nggak, harus diblok dari kilang bara. Blok kilang bara sampai ke sini. Nah, kemudian ini digeser. Nah, ini kira-kira geser di posisi berapa? Sini, ini dia di posisi 10,5. Cukup 10,5 kira-kira. Kemudian di enter, di tab, jalan, titik, misalnya puputaran, spasi nomor 12, kota Kilang Bara. Kilang Bara. Nah, ini masih nggak cukup juga. Di blok lagi, blok, terus digeser lagi ya. Misalnya di sini. Oh, masih nggak cukup. Sini. Di sini nih ya, di posisi 9,5. Oke. Tadi penempatan ininya kan kita mengira-ngira ya kan. Jadi pertama kira-kira dulu aja. Nah, setelah ketemu naskah yang paling panjang seperti barusan langsung digeser. Oke. Enter beberapa kali, enter 1 kali dulu, sorry. Enter 1 kali dulu untuk menghilangkan tabulasi yang ini, yang ada di 9,5. Kita tarik ke bawah saja, tunggu sampai nama keluar, biar kalau nggak yakin, tarik ke bawah. Baru kita enter beberapa kali. Enter, enter, kira-kira saja, mungkin enter lagi. Terus kita ketik saja dengan hormat, koma, enter. Nah, kan ada paragraf nih masuk, menjorok paragrafnya ya. Itu baris pertama, kita ambil ini. Nah, ini ada baris pertama, untuk baris kedua ini. Oke, kita ambil yang baris pertama ini. Misalnya di posisi 1 kayaknya kurang. 1,5, 1/4 aja. Nah, ini 1/4 namanya. 1, 1/4, 1,5, 1,75, 2. Kira-kira di sini. Kira-kira ya. Boleh lebih atau kurangnya boleh. Saya berminat sekali, saya adalah lulusan STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. T-nya apa ya? Bukan STIT, apa ya? Ini aja. STIK, STIK ya, STIK, STIK. Oke, STIK itu Kilang Bara. Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kilang Bara. Sekenanya aja ya. Ini hanya contoh kok. Komputer misalnya ya. Enter lagi, masuk paragraf baru. Sebagai bahan lampirkan titik 2, enter. Oke, nanti kalau ada kalimat yang salah-salah nanti diedit ya. Kita ambil penomoran dari sini. Oke, mau nomor boleh 1, 2, 3 atau mau berupa simbol juga boleh. Oke, kita ambil penomoran aja ya sini ya. Nomor 1, 2, 3, nah ini. Oke, dia akan muncul di sini, kepinggirkan, angka 1-nya kepinggirkan sejajar dengan lamaran pakai ini. Ini namanya decrease. Oke, decrease itu mengurangi. Jadi decrease indent. Oke, klik decrease indentnya, diklik sampai dia berada di pojok gitu ya.
Daftar riwayat hidup misalnya. Daftar riwayat hidup. Oke, daftar riwayat hidup itu CV. Curriculum vitae. Oke. Enter fotokopi komputer atau sertifikat apa yang kita miliki. Ini contohnya misalkan kita punya keterampilan sertifikat komputer. Enter, 5-nya dimatikan, bisa dari sini, matikan saja. Kemudian sebagai kalimat penutup, si paragrafnya masuk lagi, nah seperti gini. Jadi first-nya, nah ini. First-nya kita masukin lagi posisi ini tadi di posisi berapa tadi? 1/4. 1/4. Ini 1/2 ya. Kita pakai 1/4. Atas pertimbangan, kepada. Nah ini nih kepadanya salah. Kepadanya salah. Kalau salah begini, jangan jangan dihapus, tapi kita langsung perbaharui gitu ya. Bisa menggunakan ini biarkan kursor di situ. Bisa menggunakan ini apa namanya ini? Cengkes, oke. Bisa menggunakan ini cengkes. Pilih yang lowercase. Nah, maka dia langsung berubah. Oke, atau bisa juga Anda menggunakan keyboard di keyboard menekan Shift dan F3 ya, Shift F3. Nah, itu lebih efektif. Oke. Kalau di laptop barangkali F3-nya tuh ada 2 tombol. Kalau misalnya perlu pakai Fn ya. Kalau Shift F3-nya lebih kecil itu biasanya pakai Fn. Kita lanjutkan saja. Kekelilingan kepada saya, koma, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Titik. Nah, selesai suratnya. Oke. Nah, kemudian kita enter dulu 1 kali. Nah, alat paragraf yang tadi dimasukkan, namanya first line. Kita kembalikan ke semula. Nah, terus kasih jarak enter 1 kali. Oke, kita kasih tanda tangan ya di sini. Di sini kita kasih tanda tangan. Tanda tangan itu loncat, dari sini loncat, seperti dari sini ke sini loncat. Hanya bedanya, kalau dari sini ke sini loncat itu rata kiri. Jadi kita menggunakan simbol left tab, L. Sementara kalau tanda tangan, umumnya tengah. Oke, bentuknya tuh center gitu. Kalau mau sama kayak gini boleh rata kiri, berarti yang L. Tapi kita gunakan yang center, oke, yang center tab. Jadi si L-nya, si left tab-nya ini kita ganti, klik 1 kali saja, maka dia akan berubah bentuk menjadi center tab. Nah ini biasanya digunakan untuk tanda tangan. Oke, misalnya patokannya ini nih, bolehlah ya patokannya ini nih. Ini tuh kan tadi di 9,5, berarti kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Nah, 6,5 dibagi 2. Oke, 6,5 dibagi 2 berarti 3/4. Oke, 1, 2, 3/4. Nah, di sini kira-kira. Oke, atau kita ya udah di sini. Atau kalau mau lakukan pembulatan boleh di 13. Oke. Atau di yang tadi ya, di tengah-tengah persis, tengah-tengah kalimat yang paling panjang ini. Baru Anda tekan tab yang ada di keyboard, di tab 1 kali, tab, kemudian tulis hormat saya, oke, koma, enter beberapa kali, misalnya 1, 2, 3, 4, di tab, baru kita sebutkan namanya, oke, nama si pelamar, oke, misalnya kita sebut saja Baraya Manehna, koma, spasi S titik E titik sarjana ekonomi. Oke. Oke, ini nama-namanya asing-asing. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, kita coba dicek dari file, print. Nah, kita cek nih sebelum di print. Nah, ini hasilnya tuh kayak gini gitu. Ini kurang bagus karena di bawah masih banyak sisa. Oke, yang lainnya kayaknya cukup, tapi ke bawahnya menggantung. Oke, kita atur tentang spasi. Oke,
tentang spasi. Klik kembali, kemudian di blok dari perihal sampai ke nama SE ini. Spasinya ada di sini, ada di line and paragraph spacing, ada di home. Kalau home-nya belum aktif, aktifkan dulu home-nya. Kemudian line and paragraph spacing atau line spacing. Klik saja. Nah, ini saat ini sedang single, sedang satu. Jadi menggantung, banyak sisanya. Kita coba yang 1,5. Klik, cek ke bawah, di scroll. Nah, kan jadi lebih pas ke bagian bawah halaman. Kita cek file, print. Nah, ini kan cukup lah ya. Lebih rapih gitu. Nah, nanti Anda dibiasakan mengedit naskah ya kan. Edit aja naskahnya yang merasa tidak cocok, tidak pas, masih ada kata-kata yang salah, tolong diedit saja. Untuk ini tidak perlu diedit, kelamaan ngeditnya. Jadi Anda nanti surat lamaran kerja Anda diedit ya sebaik-baiknya. Bila perlu Anda yang mengetik, teman Anda suruh baca. Biar lebih teliti membacanya. Mungkin sekian dulu. Itu contoh cara membuat surat lamar kerja yang ada bentuk paragrafnya masuk ke dalam. Ya, ini hanya salah satu contoh aja. Banyak kok, banyak model-model contoh yang lain. Sekian dulu, terima kasih. Sampai ketemu di model-model yang lain atau tutorial yang lain mungkin ke depannya. Sekian, terima kasih. Selamat malam.